Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Karima dengan nomor NIM 21111202344, Prodi Tadris Bahasa Inggris. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi dengan judul Perkembangan Islam di Indonesia, yaitu tradisi dan seni budaya lokal umat Islam di Indonesia. Bagian A yaitu kedatangan Islam di Indonesia. Perkembangan Islam di Indonesia berawal dari kedatangan Islam ke Indonesia dengan berbagai proses penyebaran yang melibatkan budaya lokal, sehingga membentuk tradisi Islam yang bercorak keindonesiaan. Sejarawan memiliki perbedaan pendapat mengenai masuknya Islam ke Indonesia, berkaitan dengan 3 hal pokok, yaitu tempat asal kedatangan Islam, para pembawa Islam, dan waktu kedatangannya. Terdapat teori masuknya Islam ke Indonesia, yaitu yang pertama ada teori Gujarat India. Teori ini dikemukakan oleh J. Pichnepel yang menafsirkan catatan perjalanan Marco Polo abad ke-13 dan Ibnu Battuta abad ke-14. Teori ini menyatakan bahwa proses Islamisasi Indonesia mulai berlangsung kira-kira setengah abad sebelum kota Baghdad ditaklukkan oleh Raja Mongol Hulagu. Keislaman pada kala itu berada di pesisir Sulawesi dan pulau-pulau kecil lainnya. Proses tersebut tidak terlepas dari peran para saudagar Muslim India. Yang kedua yaitu teori Persia, dipelopori oleh P.A. Husin Jajiningrat yang merupakan seorang sejarawan dari Banten yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia berasal dari Persia pada abad ke-7 Masehi. Teori ini memfokuskan tinjauannya pada sosiokultural, yaitu pada kalangan masyarakat Indonesia, dan terdapat persamaan dengan Persia. Yang ketiga yaitu teori Arab atau Mekah. Teori ini berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia, yaitu berasal dari Arab atau Mekah pada abad ke-7, sejak masa kerajaan Sriwijaya. Menurut Yaqut Al-Hamari dalam karyanya Mu'jam Al-Sidbulda, sebagian dikutip oleh M. Yakub, yaitu kedatangan Islam ke Indonesia dimulai pada masa Khulafaur Rasyidin yang dikuatkan melalui bukti catatan resmi dan jurnal Cina pada periode dinasti tahun 618 Masehi. Poin B yaitu perkembangan Islam di Indonesia. Perkembangan Islam di Indonesia tidak terpisahkan dari perkembangan politik. Kerajaan-kerajaan Islam sebagai kekuatan politik dan semangat dakwah para mubalik sangat mempengaruhi proses Islamisasi di Indonesia. Kerajaan-kerajaan Islam tersebut adalah di bagian wilayah Sumatera ada Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Inderagiri, dan Kerajaan Jambi. Selanjutnya wilayah Jawa. Terdapat Kesultanan Cirebon, Kesultanan Demak, dan Kesultanan Banten. Kemudian ada di wilayah Nusa Tenggara, terdapat Kesultanan Lombok dan Sumbawa, dan Kerajaan Bima. Dan di wilayah Maluku, terdapat Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore. Dan wilayah Sulawesi, terdapat Kerajaan Bone dan Kerajaan Wajo, serta Kerajaan Gorontalo. Di wilayah Kalimantan terdapat Kerajaan Banjar, Kerajaan Kutai, dan Kerajaan Pontianak.
Poin C yaitu tradisi lokal umat Islam di Indonesia. Tradisi berasal dari bahasa Latin yaitu traditio, yang artinya diteruskan atau kebiasaan. Dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal mendasar dari suatu tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi, baik tertulis maupun lisan. Suatu tradisi lahir dan berkembang karena ada maksud dan tujuan tersendiri dari para pelaku tradisi. Tradisi yang ada di Indonesia yaitu ada Maulid Nabi. Tradisi Maulid ini merupakan upaya membangun kohesi sosial umat Islam, sehingga medan silaturahim umat Islam tidak hanya ditemukan pada hari raya besar umat Islam saja. Kemudian ada Lebaran. Tradisi ini merupakan tradisi lokal maupun tradisi baru pada saat Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha. Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha dikenal oleh masyarakat atau sering disebut dengan Lebaran, yang merupakan suatu yang bersifat kebiasaan, yaitu terulang dari tahun ke tahun, dan perayaan Lebaran jatuh pada tanggal 1 Syawal yang selalu dirayakan oleh seluruh umat Islam di dunia. Kemudian ada ritual siraman. Siraman ini berasal dari bahasa Jawa yang artinya adalah mandi. Dalam hal ini, siraman dimaknai sebagai proses penyucian dan pembersihan diri secara lahir batin, membuang segala kejelekan yang ada pada diri. Siraman dilaksanakan pada saat hendak melangsungkan pernikahan, mitoni, dan sebelum melaksanakan ritual tertentu. Kemudian ada upacara kematian. Upacara kematian yaitu mendoakan orang yang meninggal pada 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan 1000 harinya setelah seseorang meninggal dunia. Dan biasanya kegiatan ini sering disebut dengan tahlilan. Masuk pada poin D yaitu seni budaya lokal umat Islam di Indonesia. Seni lahir dari satu proses pendidikan yang bersifat positif dan tidak keluar dari batas-batas syariat. Seni Islam ialah seni yang bertitik tolak dari akidah Islam dan berpegangan kepada doktrin tauhid, yaitu pengesaan Allah, dan seterusnya direalisasikan dalam karya-karya seni. Kebudayaan Islam merupakan salah satu peradaban besar dalam sejarah peradaban manusia. Kebudayaan Islam meletakkan agama Islam sebagai dasar terpenting dalam perkembangannya. Kemudian kebudayaan Islam meletakkan 3 hal sebagai dasar, yaitu akidah, akhlak, dan ilmu. Baik kawan-kawan, hanya itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.